Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Puspitasari, BP 19110810114 kelas TFL 2, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi pada pertemuan yang pertama pada mata kuliah Sistem Operasi Teori. Di mana untuk materi yang pertama akan kita bahas yaitu sejarah sistem operasi. Untuk sejarah sistem operasi ini dibagi menjadi 4 generasi. Yang pertama yaitu generasi yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1955. Pada generasi ini belum ada dikenal yang namanya SO, dan semua perintah pun akan langsung dijalankan dan langsung diinstruksikan oleh pengguna. Yang kedua yaitu generasi yang terjadi pada tahun 1955 sampai dengan 1965. Maksudnya di sini yaitu sebuah pekerjaan pada generasi ini sudah ada berurutan dan sudah ada terjadinya satu rangkaian yang disusun secara sistematis. Yang ketiga yaitu generasi yang terjadi pada tahun 1965 sampai dengan 1960. Pada generasi ini sudah update dan juga sudah support untuk pengguna yang dilakukan secara sekaligus atau secara bersama, baik itu secara online maupun offline menggunakan multi-user. Yang keempat yaitu generasi yang terjadi pada tahun awal 80-an sampai dengan akhir 1980-an. Pada tahun ini atau generasi ini sudah dikenal juga dengan namanya jaringan komputer, yaitu jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dan lainnya. Materi selanjutnya yaitu pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Menurut para ahli, sistem operasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen software atau perangkat yang mempunyai fungsi untuk mengontrol semua kegiatan yang telah dilakukan oleh komputer. Selanjutnya itu jenis sistem operasi. Untuk jenis sistem operasi ini dapat juga dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu single user single tasking, yang kedua multi user single tasking, single user multitasking, sama multi user dan juga multitasking. Dimana pada kali ini kita akan membahas satu-satu. Yang pertama yaitu adalah single user dan single tasking. Maksudnya di sini ialah SO yang bisa digunakan oleh satu pengguna dan tidak bisa menjalankan banyak program secara bersama. Yang kedua yaitu multi user dan single tasking, yaitu SO yang bisa digunakan lebih dari satu akun pengguna namun tidak bisa menjalankan banyak program secara bersama. Single user multitasking yaitu sebuah SO yang digunakan dalam satu akun pengguna namun bisa menjalankan banyak program secara bersama. Multi user dan juga multitasking maksudnya itu SO yang digunakan lebih dari satu akun dan juga menjalankan banyak program secara bersama. Fungsi sistem operasi. Untuk fungsi sistem operasi yang pertama yaitu ada resource manager, interface, koordinator, gradients, optimizer, gatekeeper, accountant, sama server. Dimana dari semua fungsi ini akan kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama resource manager. Resource manager ini digunakan untuk mengelola sumber daya pada komputer kita seperti CPU, memori, dan lain-lain yang berada di dalam komputer kita. Interface biasanya adalah sebuah tatap muka atau sebuah perantara antara user dan juga hardware-nya. Koordinator maksudnya di sini yaitu menyediakan fasilitas sehingga kompleks dan lebih teratur. Gradients yaitu menyediakan akses kontrol serta untuk melindungi file dan mengawasi data. Optimizer yaitu penjadwalan masuk yang dilakukan user untuk mengakses data. Gatekeeper yaitu mengendalikan hak akses user dan masuk ke dalam sistem data, mengawasi apa saja yang dilakukan. Ini yaitu ada accountant. Accountant ini berfungsi untuk mengatur CPU, memakai memori, serta waktu yang terkoneksi di dalam terminal. Server yaitu fungsinya untuk melayani user komputer. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan bahas macam-macam sistem operasi. Untuk pembahasan macam-macam sistem operasi ini saya akan membahas 10 macam
sistem operasi. Yang pertama itu ada Android, yang kedua Windows, 3 Linux, Mac OS, Windows Phone, DOS, Unix, Chrome, Palm, dan BlackBerry OS. Untuk yang pertama yaitu sistem operasi Android, SO yang berbasis Linux yang didesain untuk diterapkan dalam perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan lain-lainnya yang memiliki multitasking dan bersifat open source. Untuk yang kedua, sistem Windows. Sistem Windows ini menyajikan opsi untuk membantu mengkoordinir kebutuhan sehari-hari. Windows ini mampu menampilkan secara menarik karena dia menggunakan GUI dan tidak bersifat open source. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang Linux. Linux itu adalah sistem operasi yang dimana dapat dimodifikasi serta bisa didistribusikan secara bebas. Contoh seperti Ubuntu, Red Hat, Fedora, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita itu akan membahas sistem operasi macOS. Selanjutnya kita akan bahas tentang macOS. macOS sendiri itu singkatan dari Macintosh Operating System yang dapat digunakan dalam komputer yang bersatuan Apple saja, seperti OS X dan lain-lain. Selanjutnya yaitu adalah sistem operasi Windows Phone, yaitu sistem operasi yang ditujukan untuk perangkat mobile yang dikembangkan oleh Microsoft. Selanjutnya yaitu sistem operasi DOS. DOS sendiri yaitu singkatan dari Disk Operating System yang merupakan awal mula dari metode komputer yang dipakai oleh IBM. Selanjutnya adalah Unix. Unix adalah sistem operasi komputer generasi lawas yang dipakai hingga zaman sekarang. Selanjutnya yaitu ada Chrome, yaitu sistem operasi yang berasal dari Google dan berbasis Linux. Bisa juga memiliki standar web untuk PC. Selanjutnya adalah PAM. PAM ini adalah biasanya tersedia di dalam smartphone dan bagus pada masanya. Yang terakhir yaitu ada BlackBerry OS. BlackBerry OS ini seperti sistem Apple tetapi lebih identik dengan diterapkan pada HP atau smartphone saja. Materi selanjutnya adalah sistem operasi. Sistem operasi ini memiliki tujuan untuk merancang sendiri atau memodifikasi sistem yang sudah ada yang banyak tersebar di dunia maya dengan mengutamakan fungsi guna dan keperluan yang dibutuhkan. Supaya lebih bisa memilih alternatif dari sistem operasi yang digunakan dengan memaksimalkan pemakaian sistem operasi, konsep serta teknik sistem supaya diterapkan di dalam aplikasi yang lain. Tipe sistem operasi. Untuk tipe sistem operasi ini kita akan membahas 4 tipe. Yang pertama yaitu standalone, yang kedua itu ada jaringan, yang ketiga embedded, dan yang keempat ada live CD. Dimana akan kita bahas satu-satu. Standalone. Standalone itu adalah OS yang bertugas di dalam komputer. OS ini bisa juga bekerja dengan secara offline maupun online. Yang kedua itu ada jaringan. Jaringan ini adalah sebuah OS yang dibuat khusus untuk mendukung sebuah jaringan yang berada di dalam komputer kita. Embedded pada umumnya ada di dalam komputer mini. Contoh pada chip ROM yang ada pada komputer mini. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada live CD. Live CD ini adalah sebuah sistem yang bisa dijalankan dengan menggunakan CD-ROM atau tanpa memakai OS yang tersimpan di dalam hard disk. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan sistem operasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 1980 dikeluarkannya DOS yang dikenal juga dengan CP/M yang dibeli oleh Bill Gates. Pada tahun 1981 dikeluarkannya PC-DOS dan juga MS-DOS yang dibeli oleh Microsoft dan berbasis prosesor Intel 8086. Pada tahun 1983 dikeluarkannya MS-DOS versi 2.0 di mana versi ini diluncurkan pada komputer PC XT.
Pada tahun 1984 dikeluarkannya sistem 1.0 di mana SO ini berbasis grafis atau GUI dan juga bisa menggunakan MOS. MS-DOS 3.0 dengan menggunakan PCAT, chip dan mendukung hard disk lebih dari 100 MB. MS-DOS dengan 3.1 memberikan dukungan jaringan internet. Pada tahun 1985 dikeluarkannya MS Windows 1.0 dan juga Novel Network, di mana MS Windows 1.0 ini memiliki kemampuan berbasis GUI multitasking tetapi sangat buruk untuk tampilannya. Kalau Novel Network yaitu meluncurkan sistem operasi berbasis jaringan 86 yang dibuat untuk Intel 8086. Pada tahun 1986 dikeluarkannya Microsoft DOS dengan versi 3.2 yang mendukung untuk floppy disk 3,5 inch dengan ukuran 320 KB. Pada tahun 1987 OS 2 ini diperkenalkan, yaitu sistem operasi yang berbasis grafis dengan menggunakan IBM PC DOS. MS-DOS versi 3.3 ini lebih populer disebut juga dengan MS-DOS. Minix ini adalah sistem operasi yang bertujuan untuk pendidikan Minix nantinya untuk menginspirasi dalam pembuatan Linux lainnya. Pada tahun 1984 dikeluarkannya MS-DOS versi 4.0 dan juga WWW. MS-DOS versi 4.0 ini mengeluarkan versi 4.0 dengan suasana grafis. WWW yaitu Proposal World Wide Web oleh Berners-Lee. Pada tahun 1990 dikeluarkannya Microsoft Office. Dengan Microsoft ini langsung membundel 3, yaitu Word, Excel, PowerPoint untuk menyingkirkan saingannya dengan Lotus. Pada tahun 1951 MS-DOS mengeluarkan versi 5.0 dengan meluncurkan fasilitas full screen, editor, dan juga basic. Pada tahun 1997 dikeluarkannya macOS, di mana untuk pertama kalinya Apple memperkenalkan macOS versi 7.6. Pada tahun 2000 dikeluarkannya macOS, Windows 2000 dan juga Windows Me, di mana macOS ini yaitu OS yang digunakan untuk mengganti BSD yang disebut juga dengan macOS dengan tipe X. Windows 2000 ini yaitu mengeluarkan Windows 2000 dengan penerus Windows NT. Windows Me yaitu meluncurkan Windows Me versi terakhir dengan nama Windows 95. Kesimpulannya, sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan perintah, mengelola sumber daya hardware, file, dan juga tempat untuk berdirinya software aplikasi atau perangkat lunak lainnya. Sistem operasi bertugas untuk memanajemen file yang ada di dalam perangkat dan juga tempat berdirinya software-software lainnya. Tanpa adanya sistem operasi ini memungkinkan pengguna untuk tidak bisa menginstal aplikasi apapun yang ada di komputernya yang mendukung dengan laptop. Untuk referensi, saya menggunakan buku ajaran sistem operasi dengan PDF, saya cari di Google. Yang kedua yaitu www.ucnow.id sistem operasi, dan juga saya untuk yang terakhir saya menggunakan aplikasi YouTube untuk menonton video tutorial, di mana untuk YouTube ini saya banyak sekali melihat video ataupun tentang pemahaman seseorang. Saya tulis di sini. Baik, untuk sekian pembahasan materi dari saya dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.